Det, Det, Apa kau ngedit saya lagi main HP ini? Yo, kenapa? Wih, bawa lagi nih. barang baru lagi nih dari Jontor. Zentor kali barang. Zentor ya. Apa tuh? Board. Bor tuh mantep dia tuh boxnya. Boxnya. Produknya lah yang penting mah jangan boxnya. Ih, kalau boxnya udah bagus, produknya juga insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Ya, Bentar board. kita review nih, Det. Oke siap. Opening dulu, Det. Ucapkan Opening dulu. salam biar selalu panjang umur. Gak usah banyak mencincong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakalan review satu produk lagi nih dari Zentor. Apa tuh, A? Ini tuh bor cordless. Board cordless tuh. Bor cordless itu bor tanpa kabel, dia menggunakan baterai. Oke, gak usah lama-lama, A. Silakan. Nah, di sini preteli. kita Apa tuh? masa review langsung main buka aja. Oke, apa nih? Review itu dibahas dulu dong. Dari packagingnya dulu nih. Packagingnya dulu nih. Ini udah pereman dia di apa ini? Segel. Segelnya dari kardus. Di sini ada tulisan Zentor. Segede gaban sama gambarnya segede gaban. Nah, ini juga ada gambarnya. Nah, ini modelnya 12 volt nih. Kemudian di sini ada tulisan lithium ion. Apa tuh? Ya, Bahannya. jenis-jenis baterainya lithium. Di sini tulisan cordless drill. Tipenya JT030. Oh. High speed, Lalu di sini tuh baca Det, apa tuh? high speed efisien katanya. Oh, Sama jadi high speed itu kecepatannya kencang. Mm-mm. Sama comfortable grip. Pegangannya tuh enak katanya. Kompatibel itu apa ya? Kayak fleksibel ya. Pokoknya Jadi, enak dipegang lah Ya, gitu. kurang intinya lebih. gitu ya. Kemudian di sini ada safe and durability. Jadi aman untuk digunakan baik sehari-hari atau pas waktu kerja. Ya. Oke. Nah, di sini ada apa tuh? Dari DE lithium ion Burhok. Gak tahu bahasa apa tuh. Nah, ini bahasa Mandarin, bahasa Mandarin. Cina ada di situ. Kemudian di baliknya di sini ada tulisan Logo segede lagi ini. Zentor lagi. Lalu ada ini spek. Cuma dia tulisannya menggunakan bahasa asing. Ada sih bahasa Inggris nih. Ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Mandarin semua ada di sini. Ya. Related voltage katanya 12 volt. Ya, Nggak tahu terus nih di sini ada mata baut-baut. include nih. Oh, Include-nya. Jadi dia udah dapet mata bor, kemudian extension, Nggak tahu lah. lalu ada konektor atau extension juga nih, cuma yang pendek. Lalu ada socket spanner. Socket spanner itu kayak Apa? mata kunci sok kecil ya. Kemudian ada screwdriver, ada mata obeng. mata obeng. Ya, ada berapa jenis tuh? Kali 6 biji. Ada 6 jenis. Lalu ada charger dan baterai. Oke. Gak usah Nah, lama-lama baru buka. di sini kita buka. Sesuai nggak sama tulisan di sini isinya? Oke, cekidot. Wih, jeng. Mantap. Nah, Packagingnya wow. untuk boxnya nih. Ada ini juga nih di dalam tadi. Oh, ini Buku panduan. buku panduan alias buku petunjuk. Biasa kita sebut tuh kitab. Ya, Kitab jadi kalau ada yang kurang dipahami bisa lihat baca-baca di aja ya. buku ini. Ini biasanya di dalam loh. Kok ini di luar? Nggak tahu. Lupa kali masukinnya. Iya. Nah, di sini juga ada tulisan stiker Zentor. Segede gaban lagi nih. Nah, untuk kualitas boxnya standar. Standar aja. Nggak pakai best quality, tapi dijamin standar lah. kuat lah. Ya, oke. Nah, di sini ada lock. Kita buka.
Jeng jeng jeng. Pakai ini back sound yang wow 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 gitu. Jeng jeng jeng. Tuh. Widih, rame. Komplit deh. Rame bos, rame. Waduh. Gimana nih kita pegangnya? Oke, kaki aja. Coba naik nih Adit satu. gini. Nah, Nih, oke kelihatan nggak coy? Coba diperiksa bentar dulu. dicek dulu. Oke, lanjut Dit. Oke. Di sini kita masuk ke unitnya terlebih dahulu Dit. Nih, Hijau ke biru. hijau. Warnanya nih hijau. Hijau tai kebo. Masuk hijau. Enggak Sama sehijau biru. inilah. Ini mah hijau rumput, hijau daun. Sama biru. Terus dibalut sama warna biru nih. Perpaduan warna yang Nah, manis. tuh. yang biru ini dia itu karet. Gitu. Jadi nyaman dia tuh pasti pegang. Yang tadi tuh tulisan apa tadi ya? Lupa saya. Compatible. Apa nggak tahu lah, pokoknya nyaman digenggam. Oh itu. Oke, next. Di sini ada tulisan Gentor. Bentar dulu lah, jangan dulu review itunya, review ininya dulu nih, perintilan dulu. Oke, ini simpan dulu kita. simpan dulu ya. Oke, simpan bawah aja. Selanjutnya Mau yang mana nih? Bawah dulu. kita dapat 2 baterai. Oke, 2 baterai nih spesial. sesuai sama tulisan. Tulisannya di sini Gentor Li-ion baterai 20 watt Hours. watt hour Per jamnya. watt Sih nggak tahu, ya saya nggak pokoknya ngerti. 20 Wh 20. ya. Terus Terus ada lagi tulisan 2000 mAh. Jadi ini kapasitasnya 2000 mAh. kali 2 berarti 4.000 sama satu di kosong berarti 2 doang. Terus untuk dayanya dia 12 volt, Dit. Jadi hanya 12 volt. Terus di sini ada PT-nya juga nih, perusahaan ningbodeli2.co.ltd. Nah, ini kenapa di sini ada tulisan Ningbo Deli? Ya, karena memang ini adalah anak perusahaan dari Deli. Next. Ini nih. Apa nih? Kalau ada Chargeran. baterai berarti harus ada charger. Nah, ini chargernya nih. Ini untuk charger baterainya di mana? Ditonjokin gini tuh. Di sini dah di atas. Gitu. Akhirnya di bawah tadi. Bentar, nih kapasitasnya dulu. Baca. Dayanya. Input AC 100 sampai 240 volt. Outputnya 12,6 volt. 1000 mA made in China. Selanjutnya di sini ada extension. Meleot. Nah, extension ini untuk menjangkau baut yang sulit dijangkau bisa pakai ini. Bisa dibengkokin, dia muter tuh. Nanti kita demo ya. Tahu ini enggak extension mesin rumput itu? Iya tahu. Oh Ya, iya. jadi dia iya. bisa bulak-belok, tinggal dipasang si bornya. Di sini tinggal pasang Oke. mata kuncinya. Gitu. You know? Nah, Oke, selanjutnya tadi tuh nih tulisan apa sih? Yang saya bilang anak screwdriver itu apa enggak, namanya? anak kunci Oh, iya. sok. Anak kunci sok. ada 6. Tapi ini ukuran mini ya. Ada berapa? 10 Satu biji sama satu ini nih. Enggak, dia bukan anak kunci sok. Dia cuma adapternya doang. Berarti 11 Gini biji nih. ini ya. Total sama itu. Mana? Ini 4. Ini 5, 9. 10 berarti. Nah, gini nih. Nah, ini kan ada adapter. Nanti dia dimasukin ke sini, Dit. Gitu. Bisa Bisa gini, bisa juga gini nih. Bisa buat buka motor ya. Tuh, bisa. Cuma hanya untuk ukuran baut-baut kecil. Nggak kayak impact, beda. Oke, ini Ini kita taruh lagi. dulu. Adapternya juga taruh dulu. Lalu di sini ada Apa tuh? screwdriver atau mata obeng. Udah ada 6 biji yang sama di tulisan tadi 6 biji. Iya, 1 2 3 4 5 6.
ada 6. Sama satu adapternya juga. Nah itu adapter juga dia, adapter buat nyambung si Si ini nih mata obeng. Begitu di Komplit ya. ya komplit lah. Terus ini nih, apa nih? Nah ini ada mata bor, Oke. ada mata bor ukuran berapa mili nih? Sini ada Tadi tulisan ada nggak ada ya? Ada Ada di bawah. di buku itu tuh, di dusnya dia. Nah ini untuk mata bor sekitar berapa mili nih dek? Baca ada di bawahnya. Di Mana? sininya nih. Oh iya, SSH 9 mili. SS1 apa? Bahannya, Tahu lah pokoknya. bahan dari ininya nih, Oh, berarti itu ukuran 9 mili ya? 9. Sama yang terkecil untuk mata bor nih ya. Iya, mata Apa tuh? bor Berapa tuh? kecil 3 mili. Oke. Nah ini untuk mata bor. Kalau ini 2 tuh nggak tahu panah-panah. Ini mata bor kipas dia, cuma mata bor kipas kecil. Tuh, Kegunaannya buat apa coba? sama aja sih buat lubangin ya. Sama Oke, aja oke, namanya oke. mata bor. Duh, Wih. taruh dulu dia. Sini. Oke, kita review barangnya lagi. Nah, sekarang kita masuk ke unit. Ini kita tutup dulu ya. Sekalian ini masukin nih, Dit. Soalnya ini. Ribet. Bentar ya, kita masukin ini dulu. Sok Baterai jangan satu. ngoceh aja sono. Kayak nih, di sini ada, jangan berisik ya. Siap. Di sini ada tulisan logo nih, logo Gentor. Tapi dia bukan emblem, dia hanya stiker. Cuma stikernya dia kayak bahan-bahan vinil gitu. Tapi bagus ya, nggak mudah copot. Lalu untuk di belakangnya, di sini juga ada tulisan Gentor berserta spek. Dia ini 12 volt untuk arus dayanya. Lalu untuk RPM-nya dia bisa sampai 1500. 400, minimalnya 400, maksimalnya 1500 RPM. Kekuatan Tuh. muter Lalu di sini ada rotasi, kiri kanan. one touch rotation ini sebutannya. Wih. Gitu. Kalau di Satu kali sentuh ya untuk bisa bolak-balik, merubah bolak-balik si ininya. Oke. Lalu ada fungsi Ini apa ini nih, bentar, untuk klik rotation ini. Kalau di posisi tengah dia lock, nggak bisa ditekan. Kalau ke kiri dia baru bisa, ke kanan bisa. Itu. Kemudian di sini juga sudah variable speed. Kayaknya nanti kita buktikan. Oke. Tapi setahu saya biasanya dia itu sudah variable speed. Tapi nanti kita buktikan deh. Ini apa nih? Jendol-jendol. Nah ini untuk Dua, torsi Dit. Angka 2 tuh. Jadi kecepatan atau torsi. Nah ini kalau misalkan posisi gini dia udah paling cepat. Oke. Ya jadi kecepatan bukan torsi ya, kecepatan lebih tepatnya. Lalu kalau misalkan digeser dia lambat. Nanti kita masukin baterai nih. Mana baterainya? Oke. Kita Kita uji drift. Wih, pelan-pelan dong, Ah. Untuk suaranya Lembut. nyaring ya. lembut. Kan ada tuh produk yang berisik banget. Nah itu udah paling cepat. Itu nyampenya 1500 RPM. Kemudian untuk kecepatan yang kedua, tinggal dipindahkan aja deh. Dari yang paling lambat ya. Nah ini udah paling lambat. Udah paling lambat juga kencang ya. Nah tadi kan saya bilang ada variable speed. Oh. Nah variable speed itu gini deh, dia ditekan pelan. Oh gitu ya. Kalau makin dalam nekannya makin kencang. cepet. Nah coba Oh. sekarang pindahin ke paling cepat. Ini variable speed. Tuh. Suaranya Kayak beda gas, kayak gas gitu, gas motor. Kalau ditekan kecil, ya? dia muternya bener-bener. kecil. Kalau dalam, tuh makin cepet dia. Ada lampunya juga. Ada. Gak bakal nyasar kalian loh. Kemudian nih, Itu apa tuh? Angka-angka tuh. ini bisa diputar Dit. Buat apa tuh? Nah ini biasanya untuk pemasangan bau torsinya nih. Jadi ada torsi 1 sampai 18 torsi ya. 18. Nah untuk yang ini nih drilling.
mode drilling. Jadi kalau mau bor dia harus pakai mode ini ke sini Oke. gitu. Tapi kalau mau pasang baut itu ada torsinya, torsi 1 sampai 18. Itu. Coba nih saya kasih contoh torsi 1. Torsi 1. Buka Jadi itu ya. kekuatannya dia Jadi makin ini ya. udah paling lemah. Mm-mm. Jadi biar bautnya itu enggak selected. Oke, I see. Itu. Nih. Dia nggak muter. Coba kedua. Sama. Ketiga. Bukan 3 nih, sampai coba 8. Makin Dia kuat ya. masih bisa ketahan. Coba ke yang paling gede ya. Paling Ada gede 18. udah Susah, mau masuk, susah ya. udah mau masuk drilling gitu. Udah nggak ketahan. Coba aja pegang. Yuk, anjir. Parah sih, ama parah. Salah lagana satuin. Melintir lu kan orang mang. Delek sih. Adit Alele ya lah. Adit aja nggak kuat. Kecelakaan guys. Udah buru-buru. Gede ya, Oh, tenaganya kuat. gede. Coba GA-nya gede. Mau nggak? Mode drilling tuh nggak bakalan bisa ini ya. Nah itu untuk ngebor dia. Cok. Kekuatannya mantap kalau mode bor. Terus untuk Apa tuh? cuk, Cuk apa cuk? ini cuk dia belum keyless ya. Jadi harus dipegang ini nih. Kalau mau ngencengin cuk, ini cuk namanya Dit. Buat ngecengin ininya Iya, bau-bau. cuma kita bisa juga gini tuh. Jadi ditahan sambil dipencet itunya ya. Nah ini untuk ukuran lubangnya ini 10 mm Oke. maksimal. Mau demo ah. Ya harus dia mau bentar dulu lah, belum beres. Nah satu lagi nih hal yang paling krusial atau hal yang perlu kita pertimbangkan. Apa tuh? Kayaknya serius nih. Iya, karena kadang-kadang gini deh, Apa tuh? ada yang suka, ada yang enggak gitu. Iya pasti, udah pastilah itu mah. Karena itu sebenarnya opsional, pilihan masing-masing. Sukanya gimana, mau tipe A atau tipe B. Nah untuk motornya Dit, Motor yang krusial tuh. iya, jadi motornya ini dia menggunakan carbon brush. Carbon brush itu masih menggunakan areng. Terus nggak tahu, nggak paham. Ya, Coba jelasin lagi. nah nih buat yang paham nih ya, dia masih menggunakan carbon brush, belum brushless. Jadi ada dua tipe motor ya, ada yang brushless. Brushless itu yang nggak menggunakan areng. Yang kemarin itu yang kecil hitam-hitam itu deh. Oh iya benar. Yang di blower itu ya. I see. Gitu. Oke, Nah ini dia oke. masih menggunakan carbon brush atau areng. Tapi kalau yang ada tipe yang lebih modern itu sudah brushless begitu. Nah itu ya. Kalau masalah itu opsional. Ada yang suka brushless, ada yang suka Areng. carbon brush gitu. Itu opsional ya. Gitu. Karena setiap produk itu, setiap motor itu mempunyai masing-masing kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Begitu. Selagi fungsinya sama mah ya udah sih. Nggak apa-apa. Ya, iya, cuma ada perawatan. Ada celana seginian itu tuh yang punya dari itu. Nggak ada. Langsung demo. Ya oke. Demo. Kita demo. Nah, sekarang kita coba bor dulu deh. Kita pakai bor yang tadi. Ya, yang ada aja ya. Kita langsung bor aja ya. Nah, itu untuk mode pengeboran ya. Untuk mode pengeboran itu kita harus menggunakan mode drilling ya. Selanjutnya kita akan coba mode skrup Dit. Kita akan coba skrup baja ringan. Kita seadanya aja, kita tempelin di sini. Kita pakai torsi 1 dulu ya. Ini untuk torsi 1.
torsi satu aja dia udah masuk. Coba satu lagi, ambil lagi mana? Torsi satu dia sudah bisa masuk. Masuk mode apa tuh? Kemungkinan di bajaringan juga bisa sih. Soalnya kayunya juga keras ya. Keras. Nah itu untuk satu ya. Kita coba ke dua. Dibuka tuh, Oke, mantap. Ya udah masuk ya, masuk maksimal. Sekarang kita coba buka pakai torsi satu. Nggak kuat. Kuat kalau untuk buka ya. Kalau untuk buka torsi satu nggak kuat. Langsung next 2 level Dua. aja. Langsung 4 coba. Jatuh. Coba. Bisa. 4 bisa. 4, Coba 2. Tadi berapa sih? 1 ya. 3. Coba sekarang 3. Tadi kan 4 bisa. Sekarang ketiga ya. Nggak bisa. 3 Coba masih nggak 4. bisa. Bisa. Oh, untuk 3 tuh. 4. Berarti kalau buat buka di 3 tuh. nggak bisa ya. 4 udah cukup 4 dia ya. berarti buat buka-buka. Kalau buat masang 1 aja udah kuat. Udah kuat. Tapi kalau ngebuka Nah, mah sekarang kita pakai torsi, berapa tuh? pakai bor nih. Oke. Sekarang kita pindah ke torsi-torsian ya. Iya, torsi Kalau tapi kan pakai tadi- ngebor. Kalau kan tadi pakai mode bornya langsung, sekarang Ini kita Di masuk berapa tuh? langsung 4 aja deh. oke. Nah, 4 segini. Masuk tapi macet-macet ya. Cuma segini. Next torsi ke Langsung 8. oke. Nggak kuat. Kuat. Berarti Coba yang paling gede langsung 12. Torsi 12 ngap-ngap. udah. tapi masuk tapi ngap-ngap ya. Nah, Coba ke 18 langsung. 18 itu udah full. Udah full. Berarti kan mode drilling. Nah, 16 aja 16. udah sanggup 16 lancar. gitu. Coba lihat dulu. Kalau mode drilling tadi kan pertama udah Iya, cukup langsung bener. ya. Udah. Cabut. Nah, jadi Kurang lebihnya gitu. tadi Dites ke papan kayu, bukan papan kayu ya. kayu intinya Kayu, ya. Tapi tadi kita mau coba ke baja ringan karena bajanya nggak ada. Ya kita coba di kayu aja. Dan tadi kan sudah disaksikan sendiri. Kalau mode torsi untuk pemasangan skrup-skrup ya kayak tadi lah ya. Tidak Kurang lebihnya kayak gitulah. nggak perlu dijelasin lagi. Nah untuk itu kalau menurut Adit, nah ini menurut Adit rekomendasi nggak? Kalau buat harga segitu ya, Adit sih 2 jempol kalau dari Adit. Rekomen ya. Rekomenda banget. Ya tadi itu ya sesuai harga. Tapi ini udah cukup lah. Kalau buat kerja pasang Iya, yang skrup enteng-enteng baja gitu ya. ringan ini udah cukup. Bor-bor kecil-kecil kayak bor kayu, lubang kayu yang kecil-kecil ini udah cukup. Ya. Cukup. Langsung ditutup aja Dit. Udah berarti ini. Segitu aja lah dari kita nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.